Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu Ketentuan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajaran kali ini ada 5 subbab yang harus kita bahas. Yang pertama tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kedua tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, yang ketiga tentang kedudukan warga negara dan penduduk, yang keempat tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, dan yang kelima tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kita masuk ke subbab pertama, kaitan tentang wilayah negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, wilayah negara diatur dalam pasal 25A yang bunyinya, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tentunya ini diturunkan lebih lanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mengatur khusus kaitannya dengan wilayah negara. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kesimpulannya, wilayah negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 itu mencakup yang pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan, dan yang ketiga adalah wilayah udara. Wilayah daratan Indonesia itu terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Wilayah perairan di Indonesia berdasarkan hukum laut internasional yang disetujui di Jamaika pada tanggal 10 Desember itu mencakup ada 3, yaitu yang pertama laut teritorial, yang kedua landas kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Dan wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya. Jadi yang di atas wilayah teritorial baik perairan maupun daratannya itu merupakan wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut saya tampilkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang tadi saya sampaikan sudah disepakati oleh PBB di Jamaika tahun 1982. Jadi yang dinamakan zona laut teritorial itu merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut. 12 mil laut dari garis pantai terluar, yaitu jaraknya 12 mil laut, itu namanya zona laut teritorial. Sedangkan zona ekonomi eksklusif itu jaraknya 200 mil. 200 mil. Nah, di bawah ini ada yang namanya zona landas kontinen. Zona landas kontinen itu jaraknya antara 150 sampai 200 mil dengan kedalaman maksimal 150 meter. Itu namanya zona landas kontinen, yang mengakibatkan ada munculnya tambang lepas pantai dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh negara yang mempunyai wilayah tersebut untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan. Kita ke lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pada KD sebelumnya kita sudah membahas kaitan dengan pembagian pemerintahan secara horizontal maupun secara vertikal. Itulah yang memunculkan adanya pemerintah pusat dan adanya pemerintah daerah. Pemerintah pusat secara horizontal, kekuasaannya kemarin sudah kita bahas, adanya kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksaminatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan moneter. Kita ulas lagi satu persatu kaitannya dengan dasar konstitusionalnya. Jadi yang pertama di lembaga legislatif. Legislatif itu dilaksanakan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dalam pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kewenangan yang lainnya diatur juga dalam pasal 20A ayat 1. Ada fungsi DPR, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian dalam pasal 20A ayat 2 kaitannya dengan hak DPR sebagai lembaga, dan ada di pasal 20A ayat 3 kaitannya dengan hak setiap anggota DPR yang mencakup ada hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul dan pendapat, dan hak imunitas. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut dan bisa dibaca. Kemudian ada lembaga konstitutif. Lembaga konstitutif itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu diatur dalam pasal 3 ayat 1. Ya, kewenangan MPR di sini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Berikutnya adalah kekuasaan eksekutif, yaitu dilaksanakan oleh presiden. Nah, presiden di sini diatur dalam secara konstitusional diatur dalam pasal 4 ayat 1, yaitu untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian berikutnya ada lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan berikutnya adalah lembaga eksaminatif atau inspektif sesuai dengan pasal 23E ayat 1. Itu dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan ada dalam pasal 23D secara konstitusional sebagai pemegang kekuasaan moneter, itu dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu untuk pemerintah pusat. Dan kemudian ada juga ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini diatur lebih lanjut dalam pasal 18. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten atau kota. Itu yang kita sebut sekarang sebagai pemerintah daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita ke warga negara dan penduduk. Yang pertama kita akan bahas tentang warga negara. Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi siapapun itu yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara, itu adalah warga negara. Ya pastinya kalau orang-orang Indonesia asli, ya jelas itu sudah warga negara. Sedangkan penduduk sesuai dengan pasal 26 ayat 2 itu dinyatakan sebagai warga negara. Yang disebut dengan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kata kuncinya, siapapun itu yang bertempat tinggal di Indonesia, bertempat tinggal itu namanya penduduk. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kita akan lebih lanjut mengenal tentang apa saja itu tentang warga negara, tentang kewarganegaraan seperti itu. Jadi pada dasarnya negara kita mulanya itu menggunakan asas ius soli atau asas berdasarkan kedaerahan, asas berdasarkan kelahiran ya, tempat kelahirannya atau asas kedaerahan, dan ada asas yang kedua asas ius sanguinis atau asas berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Seperti itu. Yang mengakibatkan adanya istilah apatrid. Apatrid itu
adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, atau bisa juga memunculkan bipatriot atau orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa dilakukan atau bisa melalui yang pertama kelahiran atau keturunan ya, pengangkatan, naturalisasi. Nah, ini istilah yang sering kita dengar ya, yang namanya naturalisasi atau pewarganegaraan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ada dua, ada naturalisasi biasa dengan stelsel aktifnya. Jadi kalau naturalisasi biasa itu harus melakukan tindakan hukum secara aktif, makanya disebut dengan stelsel aktif, dengan syarat-syarat yang nanti harus dipenuhi. Nah, nanti bisa dicari dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian ada naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi istimewa ini berlaku untuk dua tipe, dua macam orang. Jadi yang pertama, orang negara asing tentunya yang berjasa terhadap negara Indonesia, atau yang kedua orang dari negara asing yang dibutuhkan, jadi negara butuh. Jadi ketika ada kondisi seperti itu nanti bisa dilaksanakan naturalisasi istimewa. Artinya tidak, orang-orang itu tidak perlu melakukan tindakan hukum secara aktif, makanya disebut dengan stelsel pasif seperti itu. Dan perlu saya kenalkan juga bahwa ada dua hak yang dimunculkan di sini. Yang pertama yang namanya hak opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan, dan yang kedua adalah hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan. Kemudian untuk cara memperoleh kewarganegaraan adalah melalui pernyataan memilih seperti itu. Kemudian ada juga hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Apa saja itu? Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain. Tentunya ya sudah jelas ya bahwa kalau menerima warga negara lain artinya gak hilanglah warga negara Indonesia. Kemudian tidak menolak atau melepaskan ke warga negara lain. Misalkan ada warga negara asing yang diberikan hak atau naturalisasi istimewa, ternyata dia tidak mau melepaskan warga negaraan asingnya, maka batalah kewarganegaraan Indonesia. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya atau masuk dinas asing, itu juga bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian lebih lanjut, ini juga ada informasi tambahan kaitan dengan hak warga negara. Ini hak warga negara. Hak warga negara itu dijelaskan secara konstitusional ada dalam pasal 26, pada prinsipnya ada 26 sampai pasal 34. Jadi pasal 26 seperti yang sampaikan tadi ada ada warga negara, di situ ada hak kewarganegaraan yang dilindungi sampai dalam pasal 34 tentang hak sosial. Kemudian secara khusus kalau hak asasi manusia itu dijelaskan secara konstitusional dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, ini kaitannya dengan asas kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi kalau tadi kita itu pada dasarnya menggunakan ius soli dan ius sanguinis, tapi untuk memenuhi hak kewarganegaraan Republik Indonesia, maka negara kita itu menggunakan 4 asas. Yang pertama, asas ius soli terbatas. Kenapa disebut dengan asas ius soli terbatas? Karena asas kelahiran, asas berdasarkan tempat kelahiran ini hanya terbatas untuk anak-anak saja. Jadi kalau sudah dewasa nanti harus memilih. Nah, kemudian yang kedua, ius sanguinis. Nah, ius sanguinis itu adalah asas berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Jadi asas ini berlaku bagi siapapun itu keturunan orang negara Indonesia, maka siapapun itu bisa adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu di garis bawah ya, bahwa negara kita itu menggunakan asas kewarganegaraan tunggal. Makanya ketika siapapun itu kalau misalkan menerima warga negara asing misalnya, maka batalah kewarganegaraan Indonesia. Atau ada warga negara asing yang mengurus untuk menjadi warga negara Indonesia, ternyata di akhirnya tidak meninggalkan kewarganegaraannya, maka juga batal kewarganegaraannya. Karena Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan tunggal, artinya tunggal itu satu, seperti itu.
Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas kewarganegaraan terbatas ini juga berlaku hanya untuk anak-anak. Ini ya, contohnya misalkan ada pernikahan beda negara, antara misalkan orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka si anak itu bisa mempunyai dua kewarganegaraan, tapi hanya dibatasi ketika dia masih anak-anak, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita bahas subbab berikutnya tentang jaminan kebebasan beragama. Untuk jaminan kebebasan beragama secara konstitusional itu diatur dalam pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 29 ayat 1, dan pasal 29 ayat 2. Tapi pada prinsipnya untuk kebebasan beragama itu ada dalam pasal 29 ayat 2. Dalam pelaksanaannya, untuk membina kerukunan beragama itu di negara kita menerapkan yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Mohon nantinya diingat-ingat, Tri Kerukunan Umat Beragama itu yang pertama kerukunan intern umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mudah ya ini untuk dipahami. Kita lanjutkan untuk subbab berikutnya, subbab terakhir kita tentang pertahanan negara. Pertahanan negara dalam pasal 1 ayat angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dinyatakan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, kalau kaitannya dengan pertahanan negara ini secara konstitusional itu juga diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 30 ya, yang penjabarannya ada di pasal di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ini. Seperti itu. Oke. Jadi dalam pelaksanaannya ada juga memunculkan, kita harus juga paham tentang kewajiban bela negara. Jadi kewajiban bela negara itu merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penyelenggaraan pertahanan negara itu diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Jadi penyelenggaraan pertahanan negara sudah jelas penyelenggaranya untuk apa ya. Jadi yang pertama untuk membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Nah, kalau kita bahas tentang sistem pertahanan Indonesia itu sesuai dalam pasal 30 ayat 2 itu bahwa sistem pertahanan Indonesia itu dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau singkatannya Sishankam Rata, dengan komponen utamanya adalah TNI Polri dan komponen pendukungnya adalah rakyat. Ini bisa nantinya diperhatikan. Kemudian bentuk pertahanan negara. Bentuk-bentuk pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu mencakup 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang keempat, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Dan yang terakhir adalah pengabdian sebagai profesi. Jadi, saya ulangi lagi, bentuk bela negara ya pada prinsipnya ya itu ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu dinyatakan ada 4. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, ini lain berbeda dengan wajib militer ya, ini beda. Kemudian yang berikutnya adalah pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri dan pengabdian sebagai profesi atau sesuai dengan profesi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini di KD 3.2. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Sekian,
pertemuan ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.